Kita minta kepada pemerintah Indonesia, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya untuk memastikan, membatalkan tenaga kerja asing dari Cina di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Karena hari ini rakyat diminta untuk tidak keluar rumah. Mudik aja nggak boleh, bus aja nggak boleh bergerak, pulang kampung nggak boleh, pindah ke tempat lain nggak boleh. Masa sih rakyat dilarang tapi kita memasukkan tenaga kerja dari Cina yang sumber utama virus corona? Saya kira ini nggak masuk akal. Itu kebodohan dan kebodohan kalau dilakukan. Oleh karena itu, dengan hati nurani, saya katakan pemerintah harus mengutamakan rakyatnya sendiri yang hari ini banyak kena PHK. Jangan mem-PHK rakyat, tapi justru memasukkan tenaga kerja dari Cina. Ini tidak adil, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Dan kita minta sekali lagi itu dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, saya yakin rakyat bisa marah. Karena mereka makannya susah, menganggur, sementara pemerintah memasukkan tenaga kerja dari Cina. Gengs, tahukah kalian ternyata isu tenaga kerja asing asal Cina terus digembar-gemborkan belakangan ini. Semua berawal dari kebijakan Bapak Jokowi, terutama keputusan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang dianggap merugikan negara-negara asing, khususnya Eropa. Ya, Bapak Jokowi menyebutnya dengan perang nikel. Buat kalian yang penasaran dan belum tahu, yuk kita simak informasinya berikut ini. Gengs, bulan Januari 2020 di Indonesia keluar peraturan baru yang mengguncang dunia. Peraturan itu berbunyi dilarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Peraturan itu jelas membuat sebagian negara kelabakan, terutama Eropa. Eropa yang banyak bergantung pada industri baja dengan biji nikel sebagai salah satu unsur pentingnya merasa dirugikan Indonesia. Pabrik-pabrik mereka bisa saja tutup dan sebelum itu terjadi mereka menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kebijakan ini datang dari Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi. Opung Luhut melihat bahwa Indonesia selama bertahun-tahun dirugikan dengan dikeruk sumber daya alamnya, tapi tidak mendapat apa-apa. Nikel boleh diekspor kalau sudah diolah di dalam negeri. Karena itu, perusahaan yang membutuhkan nikel harus membangun smelter di sini. Dan itu berarti mereka harus investasi triliunan rupiah. Sebenarnya yang terkena dampak paling besar pelarangan ekspor mentah biji nikel bukan Eropa, melainkan Cina. Menurut Luhut, 90% biji nikel selama ini diserap oleh Cina. Cuma Cina adalah negeri pedagang. Mereka tahu daripada ribut kayak Eropa, mendingan taruh duit di Indonesia. Dan investasi besar pun masuk ke negeri ini. Geng, sementara kita harus tahu bahwa pembangunan smelter itu tidaklah mudah. Teknologinya pun belum semua kita kuasai. Karena itulah, Cina selain mengirimkan uang juga mengirimkan orang. Inilah yang selalu menjadi isu kalau TKA Cina menguasai negeri kita. Padahal masuknya TKA Cina sebenarnya sekalian pengalihan teknologi. Kelak kalau smelter dengan investasi puluhan triliun rupiah itu jadi, maka berbondong-bondong tenaga kerja Indonesia terserap untuk bekerja. Cina hanya menyiapkan pondasinya saja. Ya, cuma itu. Karena ada negara yang marah sebab biasanya dapat nikel murah. Mereka lalu menghembuskan isu melalui tentakel mereka di Indonesia. Shh, Cina akan menguasai ekonomi Indonesia. Begitu bisik mereka. Kelompok negara kayak itu tahu bahwa Indonesia pernah punya sejarah panjang akar konflik dengan etnis Cina. Karena itu, mereka telaten mengipasi isu tersebut sedikit demi sedikit supaya kelak
apinya membesar. Apalagi dengan adanya perang dagang AS versus Cina, maka isu menjadi lebih penting. Ini mirip dengan situasi pada masa Perang Dingin, di mana dua blok besar dunia barat dan timur saling berebut pengaruh. Dari gambar besar ini, kita seharusnya paham kenapa Luhut bin Sarpanjaitan sekarang selalu diserang. Karena dialah sekarang lokomotif Bapak Jokowi dalam menuju konsep Indonesia maju. Seperti kata seorang teman, Indonesia itu matahari baru. Minyak bumi sudah habis, di depan semua teknologi akan pakai listrik. Dan nikel Indonesia akan merajai dunia. Gengs, bagaimana menurut kalian setelah kalian mendengar penjabaran yang sudah Mimin bacakan tadi, pencerahan dari Denny Siregar ya, Bang Denny Siregar. Oke. Setelah kita belajar cerdas bersama Bang Denny Siregar, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana isu mengenai tenaga kerja asing khususnya Cina yang akan masuk ke Indonesia. Audio Jungle.